Ya, kembali lagi di Pagi-Pagi Seru pemirsa, dan kali ini yang menjadi bahan perbincangan publik adalah terkait adanya video yang viral di media sosial ya, Philip ya. Jadi ada seorang konten kreator yang tadi kita saksikan bahwa ini menggunakan kacamata untuk merecord. Nah, itu kemudian setelah direcord videonya, habis itu diminta take down nggak mau. Bahkan meminta ada fee kalau ingin menurunkan video tersebut. Kita akan bahas pada pagi hari ini. Sebenarnya kita nggak mau bahas terkait apa langkah hukum selanjutnya, tapi kita ingin tahu sebenarnya koridornya ada di mana, karena ada aturannya apa yang semuanya. bisa juga dijerat kepada pelaku ya. Sudah ada siapa nih Ratih pada pagi hari ini? Sudah ada Mas Heri Firmansyah, ahli pakar hukum pidana. Selamat pagi Mas Heri. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mbak. Tapi kita disclaimer dulu Mas Heri, tenang, karena kacamata saya sama Ratih nggak ada yang ngerekam pada pagi hari ini ya. Bahaya juga ya. Nggak ada rekamannya ya. Mas Heri, kalau berbicara mengenai kasus ini, sebenarnya kan juga banyak yang bertanya-tanya, emang bisa ya dibawa ke ranah pidana? Apakah memang pasal-pasalnya ini bisa berlapis nantinya atau seperti apa Mas Heri? Ya, sangat bisa bahkan ada tadi kalau Mbak Rati bilang ada pasal berlapis, benar. Bisa kena Undang-Undang Hak Cipta ya, pasal 12, pasal 115, Undang-Undang 28 tahun 2014. Mungkin juga bisa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Korban lain yang tidak hanya dari korban yang sekarang kita bicarakan ya. Berarti ini Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Beberapa hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya.
Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Dasarnya antara lain pasal 12 dan pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur larangan memperbanyak atau mengumumkan potret wajah seseorang tanpa izin untuk kepentingan komersial, serta pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik apabila perekaman tersebut memuat bentuk pelecehan atau eksploitasi tampilan tubuh secara elektronik tanpa persetujuan. Selain itu, tentu korban juga bisa menggunakan UU ITE yang mengatur mengenai pelanggaran hak pribadi atau privacy right dan menyerang kehormatan di ruang digital. Saya mendorong kepada korban untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan selaku pihak yang berwajib agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Kami Komisi 3 DPR RI akan mengawal kasus ini agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, tadi sudah ada permintaan maaf dari Brian, kemudian juga jelas dari Komisi 3 DPR RI menyatakan pasal-pasal yang bisa menjerat dari pelaku tersebut ya. Tapi serta-merta menghilangkan privasi seseorang gitu. Nah, ini cukup menarik. Tadi juga saya mendengarkan
Lagi seru. Pasti seru. Silakan Rati melanjutkan pertanyaan tadi, kayaknya agak menggantung karena nggak enak kalau digantung-gantung. Gitu ya, kayak perasaan ya. Kalau berbicara mengenai pembuktian boleh sebenarnya penggunaannya apabila Ya. tidak ada ancaman atau tidak ada pelanggaran di situ. Menarik, ini kan berkaitan dengan betul ya, Baik, Mas Eri, apalagi mungkin kalau memang singkat tidak saja, ada artinya uang. begini, mungkin masih banyak ya orang-orang yang pengen jadi konten kreator. Artinya kan ini kan juga salah satu bisa Bentuk. dibilang bentuk ekspresi begitu. Betul, sepakat. Apa aturan dasar yang mungkin bisa ditaati bahwa pengambilan video, foto itu punya dasar hukumnya?
Ya, satu tentunya melihat dari norma hukum ya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, itu kan pasti ada batasan yang jelas. Nah, dalam konteks dilakukan di ruang publik bukan berarti menghilangkan hak privasi dari setiap orang. Maka perlu ditanyakan, perlu persetujuan tadi. Apapun yang dilakukan itu, bahkan merekam untuk hal-hal yang kadang nggak penting, kalau di negara luar mungkin ini sudah dipahami. Udah disamperin biasanya seperti itu. Mereka sangat Bahkan tidak di beberapa nyaman. tempat sudah dilarang penggunaannya. Betul, ya. kadang sering kan ada orang yang menggunakan handphone di ruang publik, kemudian diarahkan ke hal-hal tertentu, objek-objek tertentu yang kita nggak tahu itu maksudnya apa. Nah, ini kita juga harus mengatakan sebagai masyarakat kita punya hak untuk menegur, bahkan menghentikan aksi-aksi semacam itu sehingga tidak muncul korban-korban lain. Ya, artinya jangan juga jadi takut nih ya konten-konten kreator bahwa tetap ada hukumnya, tetap ada, walaupun kalau mereka ngambil gambar ya pasti minta izin, jangan. Ya, dan batasan norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan kan harus tetap dipahami harus secara umum dikedepankan ya. Baik, terima kasih banyak Terima Mas kasih, Heri Mas Heri, Firmansyah ya. sudah hadir pada pagi hari Sama-sama. ini, sehat selalu. Tadi saya Amin. bilang soalnya kenapa Philip kan pengen beli kacamatanya. Saya mau Biar ngerekam apa? pertandingan semalam. Nah, itu Liga dia. Kasih Kalau Indonesia lagi lawan nonton bola Vietnam. pengen. Tapi habis direkam dihapus, kalah 0-3. Kita simak ya informasinya berikut ini. Ya.